kasih tambatan hatiku. Ku kenal lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di pangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari, tangis perih tersimpan dalam hati. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka, aku mengharap selalu doa suci darimu. Duhai kasih tambatan hatiku. Ku kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di pangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi. Cek sound suara. Suara saya bagaimana Bapak Ibu? Apakah terdengar dengan jelas? Minta konfirmasinya. Jelas Bapak. Oh ya, terima kasih. Sementara yang bergabung baru 21. Ya, kita tunggu 2 menit lagi. Nanti jika tidak ada tambahan tetap kita laksanakan berapapun yang masuk di room kita ini. Tersimpan dalam hati. Tangis pedih tersimpan dalam hati.
Baik Bapak Ibu, karena sudah siang, kita akan awali saja. Nanti kalau kita molor-molor nanti malah takutnya selesainya juga agak siang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini ya kita masih dipertemukan lagi meskipun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di diklat kami, yaitu diklat kuisis. Di sini kami akan mengadakan pengimbasan ya untuk membedah ya kuisis. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan kuisis ya. Nah, kita hanya belajar bersama. Nanti jika kami menyampaikan materi ada kesalahan, jadi mohon untuk dikoreksi, jadi tidak usah perkewuh istilahnya ya. Jadi tetap kita namanya juga manusia, ada yang salah, jadi kami mohon kalau ada kami yang salah tolong segera dikoreksi saja ya. Nah, agar ini bisa interaktif ya, nanti jika ada pertanyaan kami bertanya, mohon Bapak Ibu juga untuk silakan menjawab bisa melalui chatting ya. Bentar kami share screen dulu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada beberapa hal dulu yang ingin kami sampaikan. Yang pertama kaitannya sama tugas dulu ya. Jadi tugas apa yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Jadi sebelum kami menyampaikan materi, jadi paling tidak Bapak Ibu sudah punya gambaran, oh ini nanti yang akan kita lakukan ya. Nah, jadi ada 3 tugas ya Bapak Ibu. Misalnya di sini sebentar saya buka tugas kelasnya. Ya, nanti silakan Bapak Ibu masuk ke Google Classroom ya. Jadi bagi yang belum masuk segera masuk saja, sebab semua kegiatan materi atau apapun ada di Google Classroom semuanya, tidak kami share di grup. Nah, ada 3 tugas ya Bapak Ibu nanti yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama Bapak Ibu membuat akun guru. Nah, ini malah sudah ada yang menyerahkan lagi nih, padahal kami sudah berulang kali menyampaikan jangan menyerahkan dulu sebelum kita melakukan kegiatan ya, termasuk Canva juga sama, malah sudah ada yang sampai selesai mengerjakannya. Ya, jadi yang pertama ini Bapak Ibu diminta untuk membuat akun ya, akun kuisis dengan sebagai guru ya, jadi bukan sebagai siswa. Ini yang perlu diperhatikan. Contoh screenshotnya sudah kami lampirkan di sini ya. Jadi untuk screenshot ini Bapak Ibu harus menggunakan laptop ya. Kenapa? Sebab nanti harus ada nama akun jelas seperti ini dan ada nanti kelasnya ya, sebab kalau pakai HP itu kurang jelas ya. Kemarin ada yang mencoba pakai HP dikembalikan, jadi mohon untuk screenshotnya menggunakan laptop ya. Sangat mudah sekali tugas pertama. Tugas kedua nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat game ya, 10 pertanyaan dengan 5 tipe soal yang berbeda ya. Nanti bisa pilihan ganda, ya kompleks dan lain-lain. Yang penting 5 dan dimainkan ya. Dan itu dibuat setelah kita diklat ini ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu sudah pernah ada yang membuat, itu tidak berlaku ya, sebab nanti ada terekam tanggal pelaksanaannya dalam kegiatannya itu ya. Nah, yang tugas yang ketiga di sini Bapak Ibu membuat materi nanti digabungkan dengan soal-soal. Nah, nanti yang dikirimkan di sini yang sudah dimainkan dan juga link linknya nanti ya, link gamenya nanti dikirimkan di sini ya, seperti itu. Itu gambaran saja ya. Oke, sekarang kita mulai ya tentang bedah kuisisnya. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, mohon maaf ya, nanti jika ada yang sudah bisa kita hanya mengulang saja ya. Nah, yang pertama kita masuk dulu ya Bapak Ibu ke quizzes.com seperti biasa, dan di sini ada 2 macam ya, bisa memasukkan kode atau ke sign in atau daftar. Nah, kita masuk ke sini dulu. Nah, Bapak Ibu pilih menggunakan Google ya.
Nanti sebentar ada yang masuk. Nanti Bapak Ibu silakan pilih akunnya ya. Jika Bapak Ibu belum memiliki akun, nanti silakan mendaftar ya. Ini coba saya menggunakan akun Gmail saya lupa sudah daftar akun apa belum yang pakai Gmail. Biasanya saya menggunakan yang akun Belajar ID. Ternyata juga sudah mendaftar juga ini. Sebentar saya keluar saja, saya masuk menggunakan akun Belajar saja. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu untuk akunnya. Nanti ini sudah jadi, ini tinggal di screenshot saja. Ya, saya yakin cara men-screenshot layar Bapak Ibu sudah bisa ya. Yang penting di sini ada nama akun dasarnya. Diingat-ingat nama akun kita ya. Di sini nama saya Agung Tanuwijoyo, berarti akun khusus saya bernama Agung Tanuwijoyo. Sebab nanti nama akun ini akan dilaporkan juga ya untuk ke master trainer kami. Jadi diingat-ingat nama akun Bapak Ibu. Dan yang paling penting di sini yang membedakan antara mode guru sama mode siswa, ada kelasnya. Nah, jadi ini harus jelas sekali. Ya, jadi ini di screenshot, okay. Nah, untuk berikutnya ini tampilannya sudah kita tampilkan. Nah, sekarang kita membedah di tampilan ini menunya apa saja, ya. Nah, yang pertama di sini ada cari kuisis. Di sini bisa digunakan Bapak Ibu mencari kuisis yang pernah dibuat oleh akun-akun kuisis lainnya, dan ini berupa free, jadi tidak ada plagiasi ya. Terus di sini ada buat, kita klik buat, ada membuat kuis baru maupun buat pelajaran baru. Di sini saya baru menyampaikan dulu ya Bapak Ibu. Nah, mencari juga sama dengan yang di atas ini ya. Jadi kita klik saja, nanti apa tema kita yang ingin kita cari nanti sudah otomatis akan muncul semuanya. Nah, di kuisku di sini Bapak Ibu, ini adalah hasil kuisis yang sudah kita buat. Nah, ini pernah saya buat, jadi sebanyak ini. Nah, ini kumpulannya di sini ya, di kuisku. Nah, hasil, kalau kita lihat hasil, nah menu hasil ini adalah hasil permainan yang sudah pernah kita mainkan, baik dengan siswa maupun dengan siapa saja. Nah, ini sudah munculnya seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, untuk kelas ya, kelas di sini Bapak Ibu juga bisa membuat kelas. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru, nanti ada siswa, silakan bisa membuat kelas seperti ini. Saya sudah membuat kelas untuk di kelas kuisis kita, sudah ada 46 peserta yang masuk ke sini ya. Tujuannya kenapa saya meminta Bapak Ibu untuk masuk ke kelas, jadi biar Bapak Ibu bisa melihat di akun Bapak Ibu kalau saya sebagai siswa bagaimana tampilannya, maksudnya juga seperti itu. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan akun. Ini email yang sudah kita daftarkan tadi. Dan ini nama akun pengguna kita. Diingat-ingat nama akun pengguna kita, nggih Bapak Ibu. Jadi diambil dari pengaturan. Terus ini namanya ini Tanuwijoyo 1045832. Ini ada underscore. Nah, nanti ini juga bisa kita rubah ya nama akunnya. Bahasa kita pilih bisa bahasa apa saja. Ya, kita bahasa Indonesia saja. Ada sandi dan lain-lain. Ini juga ada hapus akun secara permanen ya. Mungkin ada yang mendaftar sebagai siswa dulu ya, pengen dirubah menjadi akun guru ya. Mungkin dulu pernah mencoba buat anaknya, dikasih tugas sama gurunya, karena tidak tahu cara menggunakannya daftarnya sehingga mendaftar di siswa. Nanti bisa di pengaturan terus hapus akun secara permanen. Nah, nanti silakan daftar lagi sebagai guru. Nah, ini meme. Nah, untuk meme ini seperti nanti misal ada jawaban benar, jawaban salah. Nah, ini kita bisa membuat ya, nanti ini akan kita bedah juga. Nah, koleksi seperti ini tampilannya. Sebentar. Nah, ini kita juga bisa membuat koleksi soal ya. Jadi kita gabungkan, kita masukkan di koleksi di sini ya.
ada profil, ini profil kita sendiri, nanti bisa kita edit sendiri ya. Nah ini seperti ini Bapak Ibu untuk menu-menunya ya. Terus di sini ada ke mode siswa. Kalau Bapak Ibu ingin melihat ke mode siswa nih bisa diklik saja ya. Nanti kita masuk ke mode siswa, nanti kita klik lagi menjadi masuk ke mode guru seperti itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini saya menyampaikannya agak cepat, nanti kalau misalnya terlalu cepat Bapak Ibu kebingungan nanti bisa melihat hasil rekaman saja ya. Nanti ini sudah kami rekam, nanti akan kami upload di YouTube. Nah untuk pertama misalnya Bapak Ibu ingin mencari soal-soal ya, misalnya kita ingin mencari soal tanpa ingin membuat, Bapak Ibu cukup klik cari ya, terus ini di cari kuis mengenai tema. Nah ini Bapak Ibu tulis saja, misalnya tema kita mau tata surya misalnya seperti itu ya. Kita klik saja. Nah di sini sudah banyak sekali. Nah ini Bapak Ibu tinggal pilih mana yang mau dimainkan. Nah ini bisa kita ambil menjadi kuis kita, dan ini gratis dan tidak ada plagiasi ya. Dan ini Bapak Ibu juga sama, jika sudah membuat diambil sama orang lain juga kita tidak bisa menyatakan itu plagiasi ya. Tapi dengan syarat, karena ini akun kita tidak akun super, maka yang ada tulisannya akun super ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa karena kita akunnya belum super. Tapi kalau Bapak Ibu sudah akun super, nanti bisa untuk mengambil yang ada tulisannya super seperti ini ya. Nah misalnya ini mau kita ambil, nah kita klik saja. Nah setelah itu nanti ini bisa kita langsung mainkan dengan siswa. Nah bisa secara klasik maupun dengan kecepatan guru. Nah kalau secara klasik ini nanti siswa langsung bermain di HP-nya sendiri ya. Jadi masing-masing siswa kecepatannya tergantung dari siswanya masing-masing. Nah tapi kalau kecepatannya guru, mode guru, di sini nanti Bapak Ibu mengatur misalnya nomor 1. Nah, nanti ada durasi waktunya berapa detik, nanti sudah selesai. Nah itu yang mengatur Bapak Ibu guru ya. Dan juga bisa diberikan pekerjaan rumah. Nah pekerjaan rumah ini nanti mau dibagikan mau batas akhirnya kapan. Nah ini karena bukan akun super, jadi hanya dibatasi 2 minggu ya. Ini karena kita tidak super ya. Nanti kalau super itu bisa tanpa batas ya, misalnya mau 1 hari, 2 hari, atau berapa hari. Nah ini terserah kita ya. Jamnya juga sama, ini jam mau kapan dikumpulkannya, misalnya di sini yang mau jam berapapun, nah itu bebas ya. Nanti kalau sudah kita tugaskan ya, kita praktekkan sekalian ya Bapak Ibu. Nah di sini nanti kalau sudah ditugaskan, ini yang salin link ini kita klik. Nah nanti kita berikan kepada siswa, nanti otomatis dia akan memainkan kapanpun dan dimanapun, jadi tanpa batas waktu, mau pagi, siang, sore, malam. Dan ini juga bisa kita ekspor ke Classroom maupun ke Teams ya, seperti ini Bapak Ibu. Dan ingat-ingat nanti kalau misalnya soalnya nih, oh ada yang salah, maka harus saya edit. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu diedit soal yang sudah kita bagikan ke siswa, maka nanti linknya harus diperbaharui lagi. Jadi diberikan kepada siswa, dikatakan link yang lama tidak dipakai lagi, kita menggunakan link yang baru. Sebab kenapa? Perubahan kita tidak akan terbaca oleh link yang lama ya. Yaitu yang perlu diperhatikan di situ. Jika sudah selesai nih Bapak Ibu bisa mengakhirinya di sini tugasnya. Nah nanti untuk laporannya nanti akan muncul di sini, bisa kita download ya. Nah sekarang kita coba untuk bermainnya sebentar. Nah, kita praktekkan saja. Nah misalnya ini ya. Nah bagaimana cara memainkannya? Langsung saja klik di sini. Nah misalnya kita kecepatan klasik dulu ya, silakan Bapak Ibu nanti mencoba ya. Ini kita lanjutkan. Tadi kita mainkan tidak terlalu lama, hanya mungkin setengah menit atau 1 menit. Nah untuk sebagai tahu saja. Nah di sini sudah ada, silakan Bapak Ibu untuk buka quizzes.com, nanti masukkan kodenya ya. Dan ini juga bisa kita klik linknya ini. Nah ini linknya, terus kita bagikan ke WA siswa misalnya seperti ini, bisa bagikan ke grup.
Nah, otomatis kalau misalnya ini diklik, kita sudah otomatis langsung bermain. Nah, silakan Bapak Ibu, kita tunggu mungkin 1 atau 2 orang yang ikut mencoba biar kita tahu bagaimana dalamnya. Dan di sini juga ada tema, oke, Bapak Ibu, ini bisa kita pilih. Nah, tema-temanya, tema tampilan depan yang mana? Ya, yang penting tidak ada yang tanda supernya di sini. Ya, kalau ada tanda super kita tidak bisa tidak bisa menggunakannya. Ya, ini ada musiknya, sebentar saya nyalakan. Nah, sudah baru 1 orang yang bergabung. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung. Ya, kita coba dulu. Nah, kita mulai saja. Nanti meskipun ini kita klik sudah mulai, nanti jika ada yang ingin bergabung, itu tetap bisa masuk, ya. Nah, seperti ini. Nanti di sini kita sudah melihat anak-anak berlomba dalam mengerjakan. Ya, ini kita bisa pantau di sini, ya. Nah, seperti ini ada yang bergabung, dan ini bisa langsung otomatis mengerjakan. Ya, silakan bisa dikerjakan dulu beberapa soal, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita akhiri, ya. Bisa akhiri nggak Bapak Ibu biar tidak terlalu lama. Kita hanya sampel saja. Nanti ada juaranya. Nah, muncul ini, ya, juara-juaranya seperti ini. Nah, nanti langsung muncul papan peringkat, ya, juara 1, 2, 3, ya. Nah, kita keluar, kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Wah, ternyata ada kesalahan di internet. Coba saya masukkan lagi Tata Surya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ini mau kita jadikan punya kita, ya. Jadi tadi kan kita hanya mengambil dan kita mainkan secara langsung. Nah, bagaimana agar game ini menjadi milik kita? Ya, ini bisa juga kita akui menjadi milik kita. Caranya bagaimana? Bapak Ibu silakan klik salin dan edit. Ya, ini. Nah, terus di sini ada pengaturan waktu, kita atur mau berapa detik, berapa menit, ya. Dan ini juga bisa kita hapus, misalnya nggak cocok ini kita hapus, ya. Bisa seperti itu. Nah, atau ini soalnya bisa juga kita edit, diklik edit, nanti kita ganti, ya, ganti apa saja bebas, ya. Nah, kalau sudah selesai diedit, ya, nah, nanti kita simpan. Nah, ketika kita klik simpan, maka game ini atau soal ini sudah menjadi milik kita seutuhnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, itu cara mencari. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membuatnya? Ini kan kita pengen enaknya sendiri daripada kita ribet membuat-buat, kita punya orang lain, kita mainkan dan kita daku punya kita sendiri. Nah, bagaimana kalau kita membuatnya? Nah, di sini tugas Bapak Ibu yang kedua. Jadi kita membuat kuis, ya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu klik buat, terus pilih ke kuis baru. Nah, di sini masukkan judulnya, ya. Di sini wajib. Nah, misalnya kita tulis ulangan, nah, seperti itu. Nah, di sini nih ada mapel, ini tidak begitu penting ya Bapak Ibu, ini hanya dipilih saja, tetap harus memilih minimal 1, ya. Misalnya kita sains, ya, atau tambah matematika karena tematik atau mapel silakan, ya, minimal 1 maksimal 3 sepertinya. Nah, ini tampilannya seperti ini, ya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat soal-soal, ya, 10 soal dengan menggunakan varian soal di sini, ya. Misalnya di pilihan ganda,
Ya, kita klik pilihan ganda. Nah, terus kita tulis di sini. Nah, yang saya suka di kuis di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengajar matematika, ini sudah ada equation. Nah, di mana ngambilnya di sini Bapak Ibu? Nah, ada disisipkan persamaan. Coba kita masuk. Nah, sepertinya contohnya seperti ini. Ya, misalnya 2 pangkat 3. Nah, ini kita klik dulu. Nah, 2 pangkat 3. Nah, ditambah ya 3, kita klik 3 dulu, terus pangkatnya yang mana kita pilih di sini. Misal mau pangkat 2 langsung saja di sini, pangkat 2. Nah, kalau yang up X ini pangkatnya bebas ya, sama dengan titik-titik seperti ini. Nah, langsung dimasukkan. Nah, ini otomatis sudah muncul seperti ini. Nah, misalnya jawabannya kita tulis 1, 2, ini contoh saja ya Bapak Ibu, 3. Nah, terus Bapak Ibu pilih kunci jawabnya yang mana. Ya, misalnya yang sini, ya waktunya mau berapa detik atau berapa lama, ya kita tentukan di sini. Ya. Nah, kalau sudah kita pilih simpan. Nah, ini pilihan ganda sudah dapat 1. Misalnya kita membuat lagi, ya pilihan ganda lagi, jadi ada 2 ya, misalnya kita 22. Misalnya kita membuat lagi rasa jeruk, ya mana lagi adalah. Nah, kita tulis misalnya di sini manis ya, terus asam ya, hambar, pedas. Misalnya jawabannya manis ya, kita tulis dan kita simpan. Nah, nanti untuk soal bebas nih Bapak Ibu, kami tidak menentukan harus membuat soal A, B, C, D, terserah Bapak Ibu. Nah, ini untuk pilihan ganda ya. Nah, untuk berikutnya di sini ada survei ya, kita coba klik isinya seperti apa. Nah, kalau survei itu tidak bisa dinilaikan. Nah, jadi kita ingin mengetahui setelah pembelajaran ini bagaimana pendapat anak-anak tentang pembelajaran kita, apakah senang atau tidak senang. Nah, seperti itu. Jadi kita misalnya membuat survei ya, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengerjakan game. Nah, misalnya di sini sangat senang, ya, senang, biasa saja, ya, atau tidak senang. Nah, bebas ya Bapak Ibu. Nah, terus kalau sudah ini kita simpan. Nah, yang paling penting misalnya di sini kok keliru, nah kita bisa edit. Nah, bisa edit ya. Terus di sini kalau ada tulisan izinkan lebih dari 1, ini kalau misalnya ini kita klik di sini, nah, nanti siswa bisa mencentang lebih dari 1. Nah, senang dengan biasa saja, nah itu bisa ya. Dan karena ini survei kita butuh 1, ini kita pilih 1 saja. Nah, terus kita pilih simpan. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya lagi Bapak Ibu di pilihan ganda kita ada kesalahan. Nah, ternyata siswa bisa soal jawabannya bisa menjawab lebih dari 1. Nah, ini juga sama. Ini kita pilih saja. Kita aktifkan. Nah, ini kita centang. Ya. Mana misalnya manis, asam. Nah, kalau ini sudah selesai kita simpan. Nah, jadi sudah ada 3 varian ya. 3 varian sudah kita buat. Nah, ntar ini baru ada yang masuk lagi. Berikutnya ada isian singkat, tambahkan ini yang warna orange ya Bapak Ibu, kita coba isinya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui di pertanyaan singkat ini, jawabannya 1 kata maksimal 2 kata.
Ya, sebab kenapa? Kalau lebih dari dua kata, nanti program tidak bisa membaca benar atau salahnya. Ya, jadi maksimal dua kata, dan dua kata pun itu harus ada kaitannya. Misalnya tangan kanan, ya, tangan kiri, kaki kanan, atau putri malam, ya, dan lain-lain. Jadi dia dua kata itu berkaitan. Jadi tidak mungkin ada kata selanjutnya selain kata yang akan digunakan. Ya, misalnya di sini warna bendera Indonesia adalah, nah, seperti ini. Kita tulis merah, putih. Ya. Nah, di sini di samping kiri sini ada kata persis, mengandung, atau angka pasti. Nah, kalau persis berarti ini harus anak-anak siswa itu harus sesuai dengan tulisan kita, ya. Nah, kalau mengandung nanti kalau ada mirip-mirip besar kecilnya salah, nanti dia bisa tetap dikatakan benar seperti ini Bapak Ibu. Misal kita mengandung di sini. Nah, kalau angka pasti harus betul-betul. Ya, misalnya kita di sini pilih. Nah, misalnya di sini mau tambahkan lagi merah dan putih. Kadang-kadang juga menggunakan kata dan, ya. Merah dan putih. Nah, ini kita buat jangan persis, kita buat mengandung saja. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, selesai. Jadi sudah ada 4 varian. Ya. Nah, berikut di sini ada tambahkan pertanyaan terbuka. Ya. Nah, pertanyaan terbuka di sini berupa soal esai. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya jawabannya sangat panjang sekali, lebih dari 2 kata, kami sarankan menggunakan yang varian soal ini, ya. Misalnya kita ingin membuat soal bagaimana cara membuat ketapel. Nah, otomatis kan siswa akan mengetik banyak di sini. Tapi ketika siswa mengirim itu otomatis dianggap benar, ya. Jadi Bapak Ibu harus mengoreksinya secara manual. Tapi kalau yang singkat tadi itu ada nilainya langsung, ya. Kalau ini tidak bisa, ini kita harus koreksi secara mandiri, ya. Dan di sini durasinya agak dibuat lama, ya, karena ini siswa harus mengetik banyak sekali. Kita pilih simpan. Nah, ini sudah ada 5 varian. Nah, ini ada slide lagi, ada tambahkan seri pertanyaan. Ini sampai sini saja. Ini nanti dari kelima ini silakan Bapak Ibu tambahkan satu-satu lagi sehingga menjadi 10 soal seperti itu. Nah, kalau sudah ini soalnya sudah selesai, ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita simpan. Nah, sebelum kita simpan ini juga ada waktu. Waktu di sini bisa kita gunakan. Kalau kita pilih di sini, maka misalnya di sini 5 menit. Nah, maka otomatis semua soal di sini itu jawabannya waktu durasi pengerjaannya adalah 5 menit. Ya, karena kalau yang di sebelah sini untuk keseluruhan soal. Tapi kalau Bapak Ibu ingin minta misalnya di sini ini kita tambahkan lagi jadi 2 menit. Nah, yang di sini tetap 30. Nah, ini karena mudah kita jadikan dia 5 detik. Nah, ini bisa. Ya. Nah, kita klik simpan. Nah, di sini tambahkan judul. Dia diminta kita tulis lagi ulangan. Nah, di sini kita memasukkan gambar kita, ya. Nah, di sini kemarin kami membuat tutorial Canva, ya. Sebentar kami cari yang lain dulu. Nah, misalnya ini itu kita berikan gambar ini, ya. Bebas ya Bapak Ibu gambarnya. Nah, setelah itu di sini ada pilihan bahasa. Nah, ini Bapak Ibu silakan menggunakan bahasa apa, Inggris dan lain-lain. Misalnya kita pilih Indonesia saja, ya. Terus di sini ada kelas, ya. Ada kelas. Di sini sudah sampai universitas, bahkan sampai profesional. Nah, kita sesuaikan dengan kelas yang kita ulang. Misalnya kita mengajar kelas 5, kita pilih kelas 5. Nah, di sini yang paling penting Bapak Ibu ada publik. Maksudnya publik ini nanti soal yang Bapak Ibu buat nanti bisa diakses oleh siapa saja. Jadi dia bisa melihat soal kita. Nah, tapi kalau kita misal private, nah maka yang bisa melihat hanya kita sendiri. Ya, jadi orang lain tidak bisa melakukan pencarian. Ya, misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan ulangan agar
ulangan gini kita tidak bocor di tangan siswa, kan kadang kan siswa juga pinter, jadi dia bisa mencari soal-soal guru, maka Bapak Ibu guru menggunakan private seperti ini. Nah, maka otomatis tidak akan muncul di pencarian. Ya, tapi kalau kita menggunakan yang publik, ketika siswa mencari soal-soal, nanti soal kita akan terbaca oleh siswa seperti itu. Nah, ini kita pilih publik saja dan kita pilih simpan. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, ini soal yang kita buat ada 5. Ini nanti silakan digenapkan menjadi 10. Nah, sekarang kita mencoba dengan kecepatan guru. Tadi kan klasik ya. Bagaimana dengan kecepatan guru? Kita coba. Ya, kita atur. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa bergabung. Nah, ini cara memasukkan ini mengambil linknya Bapak Ibu, mengambil link klik di sini, klik salin, klik ini. Nah, ini kita salin dan kita bagikan ke anak-anak. Nah, ini silakan Bapak Ibu buka WA. Nanti bisa kita bergabung di sini. Ya, kami tunggu. Silakan Bapak Ibu yang lain, kita mencoba dulu. Nah, sudah 3 4. Nah, kita mulai saja ya. Nanti silakan jika bisa ikut meskipun kita sudah mulai. Nah, di sini sudah waktu ini dia berjalan. Nah, ini siswa sudah ada yang mengerjakan seperti ini. Kita bisa lihat tampilannya, soalnya bagaimana ya. Terus di sini kita juga lihat tampilan grafiknya, pesertanya bisa kita lihat di sini ya. Nah, sambil menunggu, nah, sebentar kita biar satu soal ini selesai dulu. Nah, waktu habis. Nah, di sini kita bisa langsung melihat jawaban anak-anak, yang mana yang juara 1, 2, dan 3. Nah, yang benar berapa orang, yang salah berapa orang. Ya, kalau ingin kita mengulang soal lagi, kita klik ulangi. Kalau ingin melanjutkan, kita melanjutkan di sini. Nah, ini soal kedua. Nanti mulai dikerjakan ya, rasa jeruk ya. Nanti silakan diklik. Nah, selesai. Ya. Nah, di sini juga ada suaranya Bapak Ibu ya, suaranya sangat sangat indah, ada musik-musiknya ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan lagi ya, kita selesaikan misalnya seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan dulu, soalnya kita akhiri ya, biar tidak terlalu lama. Nah, di sini nanti akan muncul peringkat-peringkatnya, juara 3, juara 2, dan juara 1 seperti ini. Ya. Nah, di sini juga sudah ada yang menjawabnya. Ya, ini bisa kita simpan nanti. Kita keluar. Nah, kita mau mengecek di mana tadi yang sudah kita buat. Ini kita lihat di kuisku. Nah, ini dari kita buat tadi yang sudah Bapak Ibu kerjakan ya. Hasilnya di mana? Di sini. Nah, di sini hasilnya yang sudah kita kerjakan tadi. Ya. Nah, misalnya di sini sebentar kita edit. Nah, terus Bapak Ibu kalau misalnya di sini urutan soalnya salah, ya, misalkan di sini bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti game, ini kan seharusnya dia di akhir pertanyaan. Nah, ini kita turunkan saja. Nah, nanti dia bisa ke bawah, nah, seperti ini ya. Misalkan nomor 4 yang jadikan nomor 5 di sini. Nah, cukup diklik, ditahan.
ya, terus digeser mana yang ingin kita rubah. Ya, ini bisa kita geser-geser seperti ini. Ya, kalau sudah kita simpan. Ya, terus simpan lagi. Nah, maka otomatis akan berubah pilihannya seperti yang sudah kita otak-atik tadi. Nah, ini membuat soal ya Bapak Ibu, ini kita sudah selesai ya. Untuk selanjutnya kita membuat pelajaran baru. Nah, di sini kita pilih pelajaran. Nah, misalnya sama di sini kita tulis lagi pelajaran, misalnya tata surya. Nah, ini karena saya belum mengklik di sini, kalau kita klik berikut ini ada pesan di sini harus memilih subjek yang relevan ya, jadi minimal 1. Misalnya kita pilih science berikutnya ya. Nah, terus di sini ada tema ya. Nah, ini kita pilih mau tema mana saja, ini bebas ya, mau yang ada variasi gambar atau ada gerak-geraknya, ini juga banyak sekali di sini. Nah, misalnya di sini ada variasi gerak, kita pilih yang ini, klik berikutnya. Nah, jadi cepat dan tidaknya itu juga tergantung dari koneksi internet kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini tata surya. Nah, ini bisa kita edit di sini. Ya. Nah, di sini namanya misalnya kok kekecilan. Nah, ini bisa, ini kan nama kita ini di sini Bayi Agung Tanuwijoyo. Nah, ini kita bisa perbesar, kita blok, terus di sini ada ukurannya. Nah, ini bisa kita tentukan mau besarnya seberapa ya. Seperti itu, jadi bebas mau ukurannya seberapapun ya. Nah, terus untuk menambah slide berikutnya ya, tambahkan di sini. Nah, Bapak Ibu silakan mau menambahkan slide yang mana, ini bebas untuk memilihnya ya, apakah blank slide atau title atau apapun, di sini bebas ya. Misalnya kita mau di sini, nah kita tambahkan yang mana, nah nanti otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, ini yang sudah kita tambahkan lagi ya, menambahkan slide ya. Nah, ini tambahkan, sudah ada 2 slide ya Bapak Ibu. Nah, ingin menambahkan apa lagi bebas ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan, nah media, ini media sepertinya harus yang super ini ya. Nah, ini harus super ini, jadi kita tidak bisa memasukkan yang video ya. Jadi kalau ingin memasukkan video kita harus menjadi akun super ya. Kalau gambar sepertinya bisa. Nah, kalau gambar bisa, jadi ini kita bisa cari secara langsung, misalnya di sini ini yang online yang di atas matahari misalnya. Nah, ini sudah muncul mataharinya. Nah, ini kita pilih, kita masukkan. Nah, ini sudah muncul ya matahari. Misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan yang dari gambar punya kita. Nah, ini pilih yang di bawah sini. Nah, misalnya ini yang ingin kita masukkan saja di sini. Dan di save. Nah, ini sudah muncul ya, ini gambar yang kita miliki di laptop kita. Untuk audio sepertinya juga sama, ini dia harus super juga. Nah, jadi belum bisa ya Bapak Ibu. Jadi untuk kuisis yang masih belum super itu hanya bisa gambar saja. Untuk video dan audio nih harus masuk ke akun super dulu ya. Nah, di sini ada template atau meme. Nah, ini bisa kita masukkan juga seperti ini ya. Bapak Ibu pilih step yang mana, bebas. Juga bisa menggunakan tabel ya. Misalnya di sini barisnya 3, kolomnya 5. Seperti ini tampilannya, nanti kita masukkan. Nah, ini sudah muncul tabelnya seperti ini. Ya, ini kita sudah membahas di menu-menu sebelah sini ya. Dan untuk di atas juga sama seperti Word nih Bapak Ibu, mau ditebalkan, mau garis miring ya, mau di garis bawah. Nah, di sini ada semuanya. Ya.
Nah, terus bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya presentasi ingin dimasukkan ke kuisis, ya, ingin dimasukkan ke kuisis. Nah, Bapak Ibu masukkan di impor, tapi dengan catatan, ya, harus berupa PDF. Misalnya Bapak Ibu punya PowerPoint, ya, PowerPoint itu harus diekspor menjadi PDF dulu, sebab kalau langsung dari PowerPoint dia tidak bisa, ya, jadi harus berupa PDF, ya. Kami ulang lagi, ya, jadi dari impor, ya, impor, terus Bapak Ibu pilih PDF, ya, di sini pilih PDF. Nah, di sini kita pilih, ya, yang mana yang akan kita masukkan. Misalnya kita pilih tema 1, subtema 1, kita open. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih semua tampilan yang ada di PDF, ya, atau hanya tertentu saja. Nah, misalnya kita tidak pakai, tidak dipakai, tidak usah dicentang, ya, tidak usah dicentang, yang tidak, biarkan yang tidak usah dicentang, ya. Nah, seperti ini. Karena kalau terlalu banyak nanti juga prosesnya agak lama juga. Nah, misalnya kita cukup ini saja, nanti sudah diimpor. Nah, kita tunggu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, cepat dan tidaknya juga tergantung koneksi dan juga banyaknya file yang akan kita impor. Jadi kalau semakin banyak file yang kita impor, maka proses penyimpan yang akan kita impor ini juga lama dia. Nah, jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini hasilnya, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu membuat presentasi tidak perlu membuat lagi, ya, dari PowerPoint yang sudah Bapak Ibu buat itu silakan diimpor menjadi diekspor, ya, diekspor menjadi PDF, nanti diimpor melalui layanan di sini, ya, jadi tidak perlu membuat ulang lagi, ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan slide, nah, soal-soal, ya, ini juga sama, ya, jadi bisa ditambahkan soal juga di sini, ya, mau pilihan ganda, ya, mau survei, mau esai. Nah, ini bisa, ya, Bapak Ibu, setelah ada pelajaran kita ingin memberikan soal-soal, bisa kita tambahkan soal-soalnya, ya. Nah, ini sudah otomatis muncul di sini, ya. Nah, seperti ini, ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai kita pilih simpan. Nah, oh, ini ada yang belum ternyata, jadi ini kita harus lengkapi dulu, ya. Misalnya kita tulis soal, ya, ini hanya contoh saja. Nah, karena ada yang belum dilengkapi dia tidak mau. Nah, sudah, coba. Oh, ini berupa survei, ya, simpan. Nah, ini sudah selesai. Misalnya kita buat judulnya presentasi, ya. Untuk ini kita gambar, kita masukkan ini contohnya. Untuk bahasa juga sama, kita pilih Indonesia, misalnya kelas 1, mau publik atau mau private. Nah, silakan disimpan. Nah, seperti ini sudah selesai, ya. Nanti ini bisa kita mainkan seperti caranya sama, ya, Bapak Ibu. Kita mulai pelajaran, ya, secara langsung atau membuat pekerjaan rumah seperti itu. Nah, ini untuk membuat kuis, ya. Nah, sekarang ada lagi Bapak Ibu menu yang sangat luar biasa, ya. Misalnya di sini ini kita membuat kuis baru lagi, ya, misalnya uji coba yang mungkin kita belum tahu, ya. Dulu saya juga belum tahu, ini ternyata saya tahunya juga ketika ikut pelatihan kemarin. Nah, menu apa di sini yang mungkin sudah ada yang mencoba, ya, tapi sebagian mungkin masih ada yang belum, yaitu menu teleportasi.
Nah, teleportasi ini maksudnya kita mengambil soal-soal dari orang lain. Kalau yang tadi depan tadi kita pencet langsung otomatis secara keseluruhan. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan layanan di sini. Jadi kita buat soal dulu. Ya, misalnya di sini kita cari tata surya. Nah, kita cari. Nah, jadi maksudnya teleport ini kita mengambil sebagian atau secara keseluruhan. Kalau tadi pencarian itu secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Tapi kalau di sini kita mengambil hanya beberapa soal saja. Ini namanya menu teleportasi. Nah, tapi yang perlu diingat, yang diambil tidak bisa yang menggunakan tanda super ya. Jadi kita pilih yang biasa saja. Di sini sudah ada 20 soal ya. Nah, ini adalah soal-soal yang ada di, bentar nih kita masukkan, kita klik di sini misalnya ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan keseluruhannya. Di sini kan ada 15 soal. Kalau Bapak Ibu ingin memasukkan semuanya ke dalam kuis kita, ini tambahkan ke semuanya atau hanya pilihan tertentu saja. Nah, ini kita pilih, diklik saja. Nah, otomatis dia berpindah. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat dia bergeser ya. Misalnya di sini, ini kita tambahkan. Nah, dia bergeser ke kiri. Nah, ini sudah ada 2 ya. Misalnya lagi, ini kita mau mencari soal yang lain yang dibuat. Misal dari sini, nah ini kita gabungkan lagi. Oh, ini cocok, masukkan lagi, ya. Cari lagi di sini. Oh, ini pas, masukkan lagi. Nah, ini menu teleport. Kalau yang di depan tadi itu secara keseluruhan. Ini kita mengambil beberapa soal dari orang lain dan juga kita bisa memilihnya. Nah, di sini juga ada kelas. Nah, ini juga kita bisa ada menu filter. Nah, misalnya kita mau mengambil kelas 6. Nanti yang muncul hanya khusus kelas 6 saja ya. Mata pelajarannya apa, misalnya kita hanya khusus pelajaran sains saja. Nah, ini masih muncul seperti ini ya. Ini fungsi, ini filter ini Bapak Ibu yang di sini. Nah, jumlah pertanyaan, Bapak Ibu ingin mencari soal sampai 20 atau 30 soal saja. Nah, kita cari apakah ada. Wow, ternyata ada juga. Itu membuat lebih dari 21. Nah, ini filternya. Menggunakan bahasa apa? Inggris misalnya, atau menggunakan misalnya sini ya. Kita pilih Albanian misalnya, muncul tidak? Oh, ternyata tidak ada yang membuat seperti itu. Misalnya Inggris. Bahasa Inggris yang muncul. Nah, ini juga muncul Inggris ini. Nah, ini ya. Bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu ini bisa kita tambahkan lagi. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengecek bahasa Inggris anak-anak. Nah, seperti ini ya bahasanya. Nah, kalau sudah kita silang. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, nanti bisa kita simpan ya, seperti yang di awal tadi ya. Kita simpan misalnya di sini uji coba. Gambarnya misal kita masukkan ini bahasa Inggris ya, ini sampai kelas berapa, misalnya kelas 9 ya, publik atau di private ya. Itu saya sampaikan tadi nih Bapak Ibu, publik ini berarti kita boleh mengizinkan orang lain untuk melihat kuis kita. Tapi kalau misalnya pelanggan itu khusus buat siswa, kami sarankan Bapak Ibu menggunakan private ya, agar siswa nanti tidak mencari soal yang Bapak Ibu buat ya. Jadi bisa seperti private atau itu. Nah, kita simpan. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini kita tinggal memberikan kepada siswa mau yang mana ya. Nah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum kami berlanjut. Silakan kami buka pertanyaan dulu. Ya, semoga nih satu hari ini kita bisa selesai kuisis kita. Jadi besok Bapak Ibu atau nanti sudah bisa mengirimkan soal-soal. Ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dinyalakan mikrofonnya saja, karena kami sendiri tidak ada moderatornya. Untuk membuat soal sudah paham ya berarti. Nah, kalau sudah paham kita lanjutkan ke menu di bawahnya lagi di sini ya. Nah, misalnya kuisku tadi
Nah, ini kita coba kita lihat di sini. Nah, ini soal-soalnya tadi ya, kuis-kuisnya tadi sudah kita buat. Hasilnya kita coba lihat hasilnya tadi. Nah, di sini hasil yang sudah kita mainkan tadi ya. Misalnya di sini kita mau mengambil ulangan. Nah, data siswa yang sudah kita mengerjakan ini, misalnya kita mau ngambil yang di sini yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, kita pilih ya. Nah, nanti di sini laporannya Bapak Ibu. Nah, yang paling penting di sini untuk mengambil laporannya diturunkan ke bawah ya. Di hasil nih Bapak Ibu, kami ulangi hasil. Hasil, terus nanti cari soal yang akan kita unduh. Misalnya di sini ulangan. Nah, kalau misalnya ingin mengakhiri tugas, maka ini kita klik akhiri saja. Maka otomatis siswa sudah tidak bisa lagi mengerjakan. Ini misalnya kita klik akhiri. Nah, nanti otomatis soal ini, nah ini sudah tidak bisa lagi dikerjakan oleh anak. Nah, ini sudah selesai. Ya, ini tadi kita klik sudah selesai dia. Nah, terus kita download. Nah, bagaimana cara mendownloadnya di sini? Nah, di sini ada dua model nih Bapak Ibu, ada PDF dan juga Excel. Nah, kalau kita klik Excel, maka dia otomatis juga akan mendownload. Nah, di bawah sini. Ya. Kita lihat hasilnya seperti apa kalau Excel. Nah, di sini Bapak Ibu, hasil pengerjaan tadi yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya ya, atau siswa. Nah, di sini ada partisipan ya, yang mengerjakan, terus datanya, waktunya ya, detailnya. Nah, di sini kita bisa melihat soalnya itu kategorinya sulit, mudah atau sedang. Nah, di sini sudah ada ya. Semakin banyak soalnya, nah di sini ya berapa betul berapa salahnya ini sudah ada semuanya. Ini tingkat 100 berarti nilainya 190 dan lain-lain ya. Ini untuk yang versi Excel ya. Nah, ini menjawab ada 16 betul semuanya, salah 0 ya. Berarti kategorinya 4 ya, mudah berarti ya. 16 ya, yang salah 1, kategorinya 3 ya, dan seperti itu ya. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang PDF, diklik PDF. Nah, di sini ada 3 macam yang ingin Bapak Ibu download. Bisa ringkasan pertanyaan, misalnya ini ingin dijadikan model offline ya, bisa. Jadi anak-anak diberikan soal diberikan berupa print-printan, tidak berupa versi online ya. Misalnya ini kita klik. Nah, nanti hasil soal-soal ini kita simpan berupa PDF. Nah, berupa PDF ya. Nanti kita simpan dan nanti diberikan kepada siswa. Nah, nanti siswa kita fotokopikan saja ya. Nah, ini ringkasan pertanyaan, ada juga ringkasan peserta dan laporan lengkap. Nah, laporan lengkap berarti ini kedua-duanya muncul ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kalau ingin dihapus, misalnya ini kita sudah selesai, tidak butuh lagi. Misalnya kita sudah ganti tahun pelajaran baru nih Bapak Ibu, otomatis kan siswa yang lama sudah tidak dipakai lagi. Nah, daripada kita membuat soal lagi, kita bisa menggunakan soal ini untuk siswa kita berikutnya, kita hapus saja di sini. Nah, jadi hasilnya di sini nanti otomatis akan hilang semuanya ya. Nah, ini kita hapus. Nah, maka otomatis yang ulangan yang tadi sudah dikerjakan, nah, yang mana tadi saya lupa. Nah, itu sudah hilang semuanya, nggih. Yang mana? Nah, ini untuk hasilnya ya. Nah, misalnya setelah hasil di sini kita belajar untuk membuat kelas ya, kelas kuisis. Nah, kenapa kok saya minta Bapak Ibu untuk masuk ke kelas kuisis? Jadi biar
Bapak Ibu bisa mengetahui kalau saya sebagai siswa masuk ke kelas itu tampilannya seperti apa. Nah, kalau sebagai guru modelnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kan ini sudah kita membuat kelas ya, di kelas kuisis. Ini ada 47 peserta. Ya. Ini kita bisa kelola. Nah, ini siswa-siswa yang ada di tempat kita di sini. Ya, misalnya mau dikeluarkan jadi siswa kita juga bisa, mau tambahkan lagi juga bisa. Ya, ini siswa-siswa kita di kelas kuisis. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin membuat kelas, ya, membuat kelas. Tapi ini tidak dibuat tugas nih Bapak Ibu, ini hanya menyampaikan saja bagaimana cara membuat kelas di kuisis. Cukup mengklik buat kelas. Nah, di sini masukkan nama kelasnya Bapak Ibu. Nah, misalnya kelasnya hebat. Nah, bebas ya nama kelasnya. Buat kelas. Nanti warna juga bisa kita atur di sini mau warna apa. Nanti kalau sudah ini salin ini kita kirimkan ke siswa, nanti siswa ketika klik maka dia otomatis akan masuk ke kelas kita ya. Nah, kalau menggunakan kelas ini maka syaratnya siswa harus mempunyai akun kuisis ya, sebab kalau tidak punya akun kuisis maka dia tidak bisa masuk ke kelas kita. Misalnya di sini salin. Nah, kalau klik di salin di sini, link ini keunggulannya Bapak Ibu, jadi siswa langsung sekali klik dia otomatis masuk. Tapi kalau menggunakan kode, maka nanti siswa harus membuka kelas, masuk kelas, dan nanti memasukkan kode. Ini agak repot kalau yang di bawah ini. Kami sarankan yang di atas. Ya, kalau sudah bisa dikirimkan ke siswa seperti ini. Nah, maka kalau diklik otomatis siswa akan masuk ke kelas hebat di sini. Nah, kita coba kembali. Nah, ini kelas yang sudah kita buat ya, ada 2 kelas. Ya, seperti ini cara membuat kelas nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita membuat meme. Nah, ini yang paling saya sukai di sini. Misalnya ada pertanyaan benar, salah, ya bagaimana cara membuat memenya? Ya, di sini. Misalnya kita buat judul memenya. Nah, misalnya guru hebat. Ini hanya foldernya saja ya Bapak Ibu. Nah, bahasanya kita pilih, karena cuma ada Inggris ya Inggris saja. Mau di publik, kalau di publik otomatis orang lain bisa menggunakan meme kita ya. Kalau privat itu khusus buat kita sendiri. Nah, di sini sudah selesai nih Bapak Ibu, guru hebat. Nah, terus sekarang Bapak Ibu memasukkan memenya. Nah, di sini ada meme yang benar. Jadi Bapak Ibu memasukkan, kalau misalnya siswa menjawab benar, nanti akan muncul meme seperti apa. Nah, ini kita masukkan unggah gambar. Nah, di sini Bapak Ibu membuat meme dulu. Nah, ini kami sudah membuat ya, meme benar dan meme salah. Nah, bagaimana cara membuat meme benar meme salah? Nah, nanti silakan Bapak Ibu ikut ke diklat kuisis diklat Canva. Nanti akan kami sampaikan bagaimana cara membuatnya. Nah, misalnya di sini kita menggunakan simbol ini. Nah, ini juga ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan kotak. Nah, jadi ukurannya berapa nih saya juga nggak tahu persis ini. Ukurannya berapa sentimeter atau berapa pixel, ya ini saya belum tahu. Mungkin Bapak ada yang tahu bisa nanti disampaikan. Nah, terus kata-katanya bisa ditambahkan di atas ya. Kamu bawahnya hebat. Nah, kalau sudah di sini diberikan memenya ya, misalnya hebat, bebas ya di sini. Terus kita pilih simpan. Nah, sudah ada satu, misalnya kita mau membuat lagi ya yang kedua. Nah, jadi biar lebih banyak, misalnya ini. Nah, kalau sudah kita unggah, ini karena sudah pas ini kotaknya. Nah,
kamu benar, misalnya seperti ini ya. Sini juga sama, benar, misalnya ini bebas ya yang di bawah sini. Kita simpan. Nah, sudah ada 2 meme jawaban benarnya ya. Nah, kalau misalnya yang salah ya, kita ingin membuat meme salah, sama dari sini meme benar, sampingnya kita buat meme salah, kita klik ya, terus kita masukkan buat unggah gambar. Nah, ini kita masukkan meme yang salah. Nah, misalnya di sini tanda silang, nah, diunggah ya, kamu salah misalnya, atau jawaban, misalnya jawaban kamu salah. Nah, misalnya kita tulis bawahnya salah saja ya. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, buat lagi misalnya biar lebih banyak lagi nanti tampilannya ya, misal menggunakan yang ini ya, unggah ya. Nah, kita lagi baca lagi lebih teliti. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau di sini juga bisa tambahkan lagi kata-katanya bebas. Nah, jadi kita sudah punya 2 meme salah ya dengan folder guru hebat. Nah, semakin banyak meme yang Bapak Ibu buat itu akan semakin menarik. Jadi misal Bapak Ibu ada soal 20, maka nanti muncul bisa lebih dari 20 kalau misal kita mau memasukkan meme kita. Ya, jadi ini berapapun memenya bisa kita buat. Kalau sudah kita selesai. Ya, kita contohnya hanya 2 saja. Nanti silakan Bapak Ibu kembangkan. Nah, di sini kami sudah ada 2 ya, ada jawaban, ada guru hebat. Ini memenya. Nanti memenya akan kita lihat nanti bagaimana nanti di materi berikutnya. Ya, ini saya sampai meme dulu. Kita lihat lagi yang di bawah ada menu koleksi. Coba kita lihat koleksi seperti apa. Nah, di sini koleksi ini saya sudah membuat satu koleksi soal. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat koleksi, nah kita pilih buat koleksi. Ingat ya, di sini nih nggak tampil ya, kita harus panah bawahnya kita klik, kita pilih koleksi, nanti kan muncul seperti ini, dan kita klik koleksi. Nah, di sini apa judulnya, bebas, misalnya kelasku koleksinya, mau dibuat publik atau dibuat privat, ini terserah Bapak Ibu ya. Misal kita mau buat publik, buat koleksi. Nah, ini yang sudah kita buat tadi ya. Nah, terus bagaimana? Ini bisa kita masukkan soal-soalnya ya. Kami ulang lagi. Nah, misalnya soal-soal yang Bapak Ibu membuat ulangan tema 1, tema 2, misalnya kita di kelas 1, 2 atau kelas 3, misal kelas 5 ya. Di kelas 5 kita punya tema 1. Maka kita tulis saja di sini. Ya, di edit. Nah, tulis tema 1. Ya. Kita update. Nah, nanti kita membuat soal-soal khusus tema 1. Baik itu subtema 1, subtema 2, subtema 3, nanti akan kumpul di sini semuanya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat lagi kumpulan khusus untuk tema 2 ya, kita buat lagi. Nah, nanti khusus soal tema 2 nanti masuk ke sini semuanya ya, dan seterusnya ya. Misalnya kita ingin membuat yang tema 1, nah kita klik, nah terus kita pilih ya, kita pilih Bapak Ibu yang di sini. Nah, di sini mau dari kuisku bisa ya, mau buat dari koleksi-koleksi kita ya, misalnya di sini dari kuisku. Nah, ini misalnya ini ya. Nah,
Nah, maka ini sudah kita masuk ke koleksi. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya mengumpulkan saja. Jadi Bapak Ibu ingin menggabung ingin memasukkan soal khusus tema 1, khusus tema 2, khusus tema 3 dan seterusnya. Jadi kita buat seperti ini. Ya. Nah, sebentar. Nah, sekarang Bapak Ibu kita membahas menu yang nanti akan dibagikan kepada siswa. Tadi kita kan sudah memainkan memainkan game ya Bapak Ibu. Sebelum game ini dimainkan, ini juga bisa kita atur ya, kita atur sebelum kita kelanjut bisa berupa tim. Nanti tim ini tujuannya siswa nanti akan membentuk sebagai kelompok. Jadi nanti ada 2 anak, 3 anak, berapa anak. Nah, nanti bisa masuk ke tim di sini ya. Kalau klasik ini hanya sendirian saja ya. Nah, terus kita lihat di bawah jumlah tim. Misalnya kita mau yang tim ya Bapak Ibu. Misalnya siswanya ada 20. Nah, kita ingin membuat 4 orang, 4 tim. Maka jadi masing-masing tim ada 5 orang. Ya, maka kita buat jadi 4. Seperti ini. Jadi ini jumlah timnya berapa saja kita bebas ya. Nah, itu di sini ada meme factory, nama factory. Nah, maksudnya apa? Di sini nanti anak-anak akan diberikan nama-nama lucu, tapi ini kami sarankan jangan digunakan ya. Sebab nanti kalau ini digunakan Bapak Ibu bingung, ini siswa ini namanya siapa. Ya, jadi kita tidak bisa melihat ini siswa ini namanya siapa. Jadi kami sarankan untuk nama faktor ini kita hilangkan saja ya. Atau di sini tunjukkan jawaban. Nanti setelah anak-anak selesai nanti akan ada muncul jawabannya benar atau salah ya. Nanti yang mana yang betul ini kita bisa lihat di sini, bisa kita matikan ya, atau bisa kita aktifkan seperti ini ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin membuat 2 kali ulangan ya, gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, karena nanti takut dicatat oleh siswa, jawabannya nanti akan diberikan kepada siswa lainnya, ini kami sarankan dimatikan saja. Waktu ini bisa dimatikan atau fleksibel. Nah, ini kita bisa atur. Pertanyaan ini bisa kita mode acak atau tidak. Nah, ini kalau kita klik acak maka nanti pertanyaan akan berupa acak. Jawaban juga sama, kalau kita nyalakan nanti akan teracak ya. Terus di sini ada penebusan. Nah, penebusan di sini maksudnya kalau Bapak Ibu soalnya nanti ada yang salah, nanti dia bisa membenarkan jawabannya tadi. Ya, ini kita nonaktifkan saja kalau misalnya hanya diberikan 1 kali kesempatan saja. Nah, terus meme. Nah, meme yang tadi kita buat tadi di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita buat tadi jawaban atau guru ini, yang guru hebat ini tadi yang sudah kita buat ya. Ini kita pilih di sini. Nah, nanti yang akan muncul jawaban di situ nanti adalah yang meme khusus guru hebat saja ya. Kalau mau random nanti semuanya ada di sini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat lagi yang di sini, nanti khusus yang ada di folder jawaban di sini ya. Kalau misalnya ingin membuat yang dari yang follow kit, nanti semua yang ada meme yang ada di sini akan muncul. Nah, kita gunakan yang tadi kita buat saja. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita mulai ya. Seperti ini, kita tidak klik saja ya. Kita akhiri. Nah, itu untuk memenya tadi ya. Nah, terus sekarang kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, kita memegang 2 kelas ya. Kita memegang 2 kelas dan waktunya
bersamaan. Misalnya kelas A dan kelas B, ya kebetulan gurunya tidak masuk dan kita harus membantu mengulangnya, tapi itu dengan tingkat yang sama, sesama kelas 2, misalnya kelas 2A, kelas 2B, atau kelas 3A dan kelas 3B. Nah, kita ingin bermain bersama-sama, ya. Ini istilahnya kelas paralel, Bapak Ibu. Namanya kelas paralel. Nah, bagaimana cara membuat kelas paralelnya? Nah, ini sama. Ini kita bisa mainkan secara langsung atau bisa kita berikan pekerjaan. Nah, misalnya kita masukkan di sini, diberikan pekerjaan. Nah, di sini batas waktunya kapan kita tentukan. Ya, ini kelas paralel, nggih. Nah, terus ditugaskan. Sama ya, ini disalin. Nah, terus nanti dikirimkan ke siswa. Nah, misalnya di sini ditulis ya, khusus kelas 2A. Nah, seperti ini. Nah, terus sekarang kelas B, ya, kelas 2B juga ingin kita berikan tugas, ya. Waktunya sama. Ya, waktunya sama. Nah, waktunya sama dengan soal yang sama, ya Bapak Ibu. Karena kita bersamaan. Nah, bagaimana caranya? Ini kita buka lagi soalnya, ya, terus kita berikan lagi pekerjaan ini. Nah, terus kita masukkan tugaskan. Nah, kita bagikan link. Kita salin, kita masukkan di sini. Nah, di sini dapat dilihat Bapak Ibu, kodenya berbeda ya dengan yang tadi kita buat yang pertama. Nah, di sini kita tulis lagi di sini ya. Khusus kelas 2B. Nah, nanti yang kelas A mengklik yang di atas, kelas B mengklik yang di bawah. Nah, maka kedua kelas ini bisa memainkan secara bersamaan ya di tempat yang berbeda. Nanti masuknya juga tersendiri. Jadi nanti yang kelas 2A masuknya khusus yang di sini. Nanti soal pun juga jawabannya akan terkumpul sendiri-sendiri. Jadi tidak akan bercampur. Ya. Nah, ini salah satu menu yang mengatasi kelas-kelas paralel. Ya, seperti ini. Ya, kami lihat dulu catatan kami. Ya, untuk kelas kuisis. Ya. Sebelum kami lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Silakan bisa raise hand. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, tidak ada berarti sudah bisa semuanya, nggih. Nah, yang sekarang untuk selanjutnya untuk mengerjakan laporan. Nah, sebentar, ini saya buka kelas dulu. Di sini saya masuk sebagai siswa. Nah, Bapak Ibu silakan membuka Google Classroom-nya. Ya. Nanti masuk ke tugas. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama di sini ada tugas 1 seperti ini. Lihat tugas. Ya. Nah, mungkin baru ada yang sekali menggunakan Google Classroom ya. Ini saya sampaikan cara mengirimkan tugasnya. Ya. Kami ulang lagi. Jadi Bapak Ibu silakan klik tugas, ya, tugas 1, misalnya di sini lihat tugas. Nah, terus di sini lihat perintahnya. Silakan membuat akun kuisis sebagai guru, ya, kemudian tampilkan tampilan home di beranda, terus di screenshot. Nah, ini sudah ada contohnya, ya, sudah ada contohnya. Nanti kita
masukkan di sini. Ya, cara memasukkan Bapak Ibu diklik yang tugas atau Layarnya kelihatan, Pak. oh, belum di share screen. Oh, lupa. Ya, terima kasih. Belum share screen, Pak. Iya, mohon maaf. Nggak ada yang mengancani masalahnya. Senennya Pak Ustadz. Sebentar. Oke. Nah, kami ulang lagi ya. Nah, ini diklik tugas ya. Di sini ada forum, ada tugas, ada anggota. Oke, Bapak Ibu Mas. Bentar ini Nah, ini sebagai siswa. Masuk ke tugas, diklik lihat tugas ya. Yang diklik di sini, yang diklik adalah lihat tugas. Nah, cara mengumpulkannya bagaimana? Di sini dibaca dulu ya. Untuk tugas pertama, Bapak Ibu hanya mengirimkan screenshot dari akun Quizzes tadi ya. Di cara memasukkannya Bapak Ibu klik tambah. Nah, di sini ada variasi ya. Ada Google Drive, ada link, ada file, dokumen, slide dan lain-lainnya. Nah, ini Bapak Ibu berupa file. Ya, diklik filenya. Nah, terus pilih browser. Nah, Bapak Ibu mau menyimpannya di mana tadi? Ya, misalnya kita di sini. Nah, di sini misalnya ini yang sudah saya screenshot. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa Bapak Ibu diklik serahkan ya. Sebab kalau tidak diklik serahkan maka ini belum terkirim ya. Jadi jangan lupa untuk mengklik serahkan. Nah, nanti diserahkan di sini. Nah, maka otomatis kami akan melihat di sini sebagai guru ya. Nah, untuk yang berikutnya tugas kedua. Tugas kedua. Nah, di sini Bapak Ibu membuat minimal 10 soal yang mengandung 5 tipe soal tadi ya. Yang sudah kita buat tadi bersama-sama kan saya tadi membuat 5 tipe soal. Nah, ini Bapak Ibu silakan bisa menambahkan 5 lagi ya. Nah, nanti yang dikirimkan apa? Di sini adalah bukti sudah dimainkan. Jadi setelah Bapak Ibu membuat, linknya tadi bisa diserahkan kepada siswa Bapak Ibu di sekolah atau bisa dikirimkan ke grup WA di sini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk dikerjakan. Ya. Mana tadi? Bentar. Ya, ini ya. Nah, jadi yang dikirim adalah hasilnya, hasil berupa PDF dan juga berupa Excel. Ya, cara downloadnya seperti tadi. Coba saya lihat dulu. Bapak Ibu pilih hasil. Nah, tadi ada pertanyaan di WA. Nah, di sini mau tanya Pak, tahunnya 2A atau 2B dari mana? Nah, dari sini Bapak Ibu. Nah, ketika kita lihat hasil, di sini ada 2 yang berjalan di sini Bapak Ibu. Ya, ada yang menggunakan kode 229. Kita lihat kode 229 itu kelas B. Nah, ini. Nah, jadi yang dua ini yang atas ini kelas 2B, yang ini kelas 2A. Maka otomatis dia akan terekap tersendiri. Oke, itu pertanyaan yang sudah saya jawab ya di sini untuk membedakan kelas paralelnya nanti. Nah, jadi bagaimana cara mendownloadnya? Ya, tadi sudah sampai ajarkan ya, sudah kami sampaikan. Misalnya di sini yang sudah dikerjakan kami lihat dulu. Ada tidak yang sudah? Nah, misalnya di sini ini yang sudah dikerjakan ya. Nah, di sini kita sudah ada yang mengerjakan, terus kita ingin mendownloadnya sama seperti tadi ya. PDF ini ringkasan semuanya dan juga Excel. Nah, nanti Bapak Ibu kirim di tugas di sini. Nah, lihat tugas. Nah, terus ditambahkan karena tadi berupa file, maka kita juga berupa
file, ya, ke browser. Nah, misalnya tadi ini tugasnya Excel sama pilih PDF. Nah, ini kita klik dua-duanya saja ya. Kalau bisa dua, caranya diklik satu, terus tekan Ctrl, pilih yang berikutnya. Nanti yang kedua akan klik, terus di open. Nah, sambil menunggu, nah di sini sudah ada dua tugas yang sudah kita kirimkan dan kita buat serahkan di sini. Ya, diklik serahkannya. Nah, itu otomatis akan dikirim ke guru. Nah, misalnya Bapak Ibu kesalahan ya, ada di revisi. Kami meminta untuk diulang lagi ya, misalnya di sini Excelnya tidak lengkap. Nah, atau mungkin ada salah mengirim tugasnya, bagaimana cara membatalkannya? Diklik dulu batalkan. Nah, terus yang salah mana? Misalnya di sini salah, nah, data PDF-nya salah kirim, ternyata bukan yang akan kita kirimkan, kita silang saja, terus kita tambahkan lagi, kita cari lagi yang lainnya. Nah, PDF misalnya yang di sini ya. Nah, seharusnya diklat kuisis ini 3 hari seperti kami ya, karena kami hanya diberikan waktu 1 hari penyampaian, tapi tetap bunyinya 3 kali diklat ya. Nah, kalau sudah kita serahkan. Nah, selesai, ini sudah diserahkan kepada guru ya. Nah, untuk soal ya untuk yang ketiga, tugas ketiga, sebentar. Nah, tugas ketiga di sini yang diminta adalah linknya ya, linknya Bapak Ibu. Kalau yang tadi yang tugas kedua ini adalah game ya, game yang Bapak Ibu buat 10 soal varian. Nah, yang tugas ketiga ini Bapak Ibu diminta untuk membuat presentasi atau pelajaran ya. Nanti presentasi dan pelajarannya itu dikirim berupa link ya, jadi presentasinya berupa link ya. Misalnya di sini kita sebentar, tadi kita buat dulu ya. Nah, coba bagaimana caranya? Bapak Ibu lihat kuisku, kumpulan kuisku. Nah, misalnya di sini ini ada pelajaran. Nah, ini isinya ini adalah pelajaran-pelajaran, jadi berupa presentasi. Ya, ini kita klik. Nah, terus ini kita berikan pekerjaan ke siswa. Batas waktunya kapan kita tentukan, lanjutkan. Nah, karena tugas ketiga itu yang diminta hanya linknya ya Bapak Ibu, nanti disalin link di sini. Nah, terus dimasukkan ke tugas kita, tambah atau buat. Nah, yang dipilih adalah link ya, link di sini ini kita pilih, terus kita pastekan di sini. Nah, terus kita serahkan. Nah, otomatis ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi 3 tugas Bapak Ibu sudah selesai mengerjakannya ya. Oke, Bapak Ibu ada ingin ditanyakan dulu? Nah, ini diminta dikirim ulangan nanti ya, rekamannya akan kami tetap kirimkan ya. Pak, untuk absensi itu Pak, Oh iya ya, sebentar kelupaan tanggalnya. ya. Nah, ini yang tugas ya Bapak Ibu, itu tugas sudah paham semuanya nggih Bapak Ibu. Nah, untuk materi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di sini materinya sudah kami upload. Nah, silakan diklik saja, nanti otomatis akan
muncul berupa video. Ya, ini sengaja kami membuat video. Ini kami buat video dengan menggunakan Canva. Oke. Nah, Bapak Ibu yang ingin mencoba Canva, nah, nanti silakan bergabung ya di grup Canva ya. Seperti ini. Nah, terus untuk absensi sebentar. Nah, daftar hadir di sini kami ada 3 daftar hadir ya. Bapak Ibu bisa mulai mengabsensi 1 2 3 ya, tapi dengan catatan jamnya di atas jam 12 nggih Bapak Ibu, karena jangan di jam 1 malam sampai jam 12 siang, itu tidak kami berlakukan ya. Jadi silakan yang sudah mendaftar, apa yang sudah absensi sudah kami hapus lagi, nanti Bapak Ibu silakan absensi ya, dipilih 1 2 3 dan tanggalan nanti dibuat tanggal sesuai dengan harinya. Hari 1 itu tanggal sekarang 21, besok tanggal 22, dan besoknya lagi tanggal 23. Nah, seperti ini. Nah, terus nanti kami akan memberikan berupa laporan. Yang paling penting di sini Bapak Ibu, laporan kami minta Bapak Ibu nanti mengisi sebuah link ya, yang isi nanti menyatakan Bapak Ibu nama akunnya apa. Di sini tadi Bapak Ibu, nama akun Bapak Ibu akun dasar Agung Tanu Wijoyo ya. Nanti yang sudah terlanjur menggunakan akun siswa ya, misalnya email Bapak Ibu sudah menjadikan akun siswa, nanti silakan keluar secara permanen, terus masuk lagi ya, daftar lagi menjadi guru ya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah 1,5 jam materi kita. Ini ada yang mengangkat tangan, Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Pak Agung, untuk tugas 1 kan kemarin ini kan membuat akun, terus tugas yang kedua itu membuat kuisnya, yang diupload itu adalah PDF kuis dan report Excel-nya kan Pak? Iya betul. Oke. Terus untuk yang tugas 3 sebentar, ini kan perintahnya kan membuat presentasi. Iya. Terus saya lihat lampiran yang dari jenengan itu kan yang pertama link itu isinya presentasi plus kuis, itu bisa digabung kayak gitu gimana Pak? Itu Yang pertama. ya. Nah, Yang ditanyakan yang ketiga. iya, tugas yang ketiga itu kan yang ada 3 lampiran yang jenengan berikan. Itu yang pertama kuisnya apa berupa link, yang kedua Excel, yang ketiga PDF. Nah, tadi saya coba untuk buka, ternyata linknya ini kan berisi double ya Pak ya? Iya. Presentasinya dan juga kuisnya. Terus yang PDF dan Excel itu report setelah siswa mengerjakan kuisnya, seperti itu. Nah, ini yang sedangkan instruksinya kan diminta untuk membuat sekedar slide presentasi ya Pak. Nah, itu kan ada apakah di combine juga kami mengerjakannya, atau presentasinya saja, atau kuisnya saja? Ini mohon penjelasannya. Oh ya, terima kasih Bapak. Yang PDF dan Excel itu kami buat ya, itu cuma sebagai pedoman Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat presentasi dan di dalam presentasi itu ada soal-soalnya, maka nanti ketika Bapak Ibu download berupa PDF atau berupa Excel, nanti yang diunduh nanti yang keunduh itu adalah soal-soalnya ya, seperti yang sudah saya kirimkan tadi, yaitu hasil download kami presentasi yang ada soal-soalnya. Tapi nanti di pelatihan sini Bapak Ibu hanya membuat presentasi saja, tidak usah membuat soalnya. Dan nanti untuk presentasinya Bapak Ibu buat saja dari PDF yang sudah Bapak Ibu punyai ya, dari PowerPoint, nanti diimpor ke dalam Quizzes. Nah, setelah itu nanti di linknya diserahkan ke tugas ketiga. Jadi hanya berupa link saja Bapak. Untuk yang PDF dan Excel itu kami hanya memberikan contoh saja. Kalau Bapak membuatnya ada soal, terus ada pertama
pelajaran dulu nggih. Biasa kan kita membuat materi pelajaran, ada pelajaran, terus nanti ada soal-soalnya. Nanti ketika Bapak download itu nanti yang muncul hanya soalnya saja. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah kami kirim tadi itu. Seperti itu, Bapak. Iya, iya, iya. Sudah nggih, Pak? Nanti ini Ha? untuk tugas yang ketiga itu hanya kami membuat slide presentasinya saja berarti Bapak. Iya, betul. Presentasi dan linknya diserahkan kepada kami. Ya, jadi membuat yang baru termasuk soal juga, ya, nanti soal yang akan dikerjakan itu juga sama. Jadi bukan soal yang lama terus dikirimkan kepada kami karena nanti sudah ada waktunya kapan dikerjakan siswa itu sudah terbaca. Jadi membuat yang terbaru. Ya. Oh, gini. Ya. Itu buat lagi berarti. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa langsung menyalakan mic saja. Ini kami cek belum ada yang raise hand. Ya. Nah, nanti setelah diklat ini kita mengadakan diklat Canva Pro. Nanti di Canva Pro itu nanti Bapak Ibu kami ajari bagaimana membuat akun Canva for Edu. Ya, itu Canva for Edu itu sudah termasuk pro juga ya. Nah, nanti ada cara-cara tertentu, harus ada syarat dan ketentuan berlaku sebab tidak semuanya Bapak Ibu misal punya Canva Edu itu bisa mendapatkan sertifikat karena kami juga bekerja sama dengan JSDI. Jadi beliau meminta link ketika mendaftarkan Canva Edu harus menggunakan link yang diminta oleh JSDI ya. Jadi silakan setelah diklat ini selesai Bapak Ibu melanjutkan ke diklat di Canva. Silakan ada lagi ditanyakan tentang masalah di kuisis Bapak Ibu. Kami lihat di sini belum ada pertanyaan juga di link chat. Nah, berarti sudah paham semuanya nggih kalau tidak ada yang ditanyakan karena materinya juga sudah selesai. Ini sudah kami kumpas tuntas ya. Dan juga Bapak Ibu jika ingin meningkatkan menjadi akun super, ini bisa Bapak Ibu caranya. Yang penting Bapak Ibu mempunyai 2 buah akun ya, akun A dan akun B dengan menggunakan 2 email. Misalnya yang satu menggunakan email akun belajar, yang satu menggunakan email pribadi. Nah, dengan cara direkomendasikan di sini Bapak Ibu. Nah, tapi di sini dia durasinya hanya 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan Bapak Ibu akan kembali ke versi kuisis dasar. Nah, tapi nggak usah khawatir, itu bisa kita rekomendasikan lagi dari 2 akun itu. Ya, jadi selama 1 bulan selesai kita rekomendasikan jadi ke super, kita rekomendasikan jadi super lagi. Ya. Nah, terus misalnya Bapak Ibu sudah memiliki akun super. Nah, itu soalnya itu bagaimana kok misal kita kembali ke akun dasar. Ya, ternyata kemarin ketika kami konfirmasi Bapak Ibu sudah memiliki akun super dan ternyata sudah berakhir di akun dasar, itu akun super kita masih bisa kita akses ya, jadi tidak hilang kan. Kalau tadi kan kita mengambil dari akun orang lain yang sudah ada supernya kita tidak bisa, tapi khusus untuk akun kita sendiri itu kita masih bisa ya. Silakan nanti direkomendasikan ya, dipilih rekomendasi. Nah, di sini di copy link. Ya, di copy link saja dan nanti kita bisa mengirimkan ya ke WA teman kita atau siapa ya. Nanti teman kita yang akan mengklik di sini ya, mengklik di sini maka sebentar nggih, ini kami contohkan dulu. Nah, setelah diklik di sini syarat berikutnya apa lagi? Bapak Ibu harus memainkan game yang di sini. Nah, ini wajib nih Bapak Ibu harus memainkan. Jadi setelah direkomendasi, linknya diberikan kepada orang lain, terus kita minta dia itu untuk mengklik linknya itu, terus juga mengerjakan soal-soal di sini. Nah, misalnya yang ini ya bebas. Nah, ini kita mainkan ya. Kita mainkan. Nah, kita berikan secara langsung. Nah, nanti ini kita berikan kepada siswa atau kepada siapa saja ya. Seperti ini ya. Syaratnya memang harus dimainkan Bapak Ibu. Coba kalau nggak dimainkan
kita tidak bisa menjadi akun super. Nah, setelah itu yang Bapak Ibu kan merekomendasikan, ge. Nah, yang merekomendasikan juga sama. Ya, jadi Bapak Ibu yang merekomendasikan juga harus memainkan salah satu game yang ada di sini. Ya. Nah, jadi baik yang direkomendasikan maupun yang merekomendasikan juga sama-sama harus memainkan di sini. Ya. Nah, ini karena saya memilih ini yang super, ya. Coba kita pilih yang bukan. Nah, ini kita mainkan, kita kirimkan ke orang lain, nanti dia memainkan, maka otomatis kita akan menjadi akun super. Jadi yang jadi akun super bukan cuman kita saja Bapak Ibu, yang kita rekomendasi pun dia juga akan menjadi akun super. Ya, jadi kita bagikan ini saja ke orang lain yang akan kita ajak bersama. Ayo kamu ngerjakan punya saya punya kamu. Nanti otomatis kita akan menjadi akun super seperti itu. Jadi di sini sudah menjadi super akunnya. Ya, itu cara membuat akun kita menjadi akun super. Meskipun durasinya 1 bulan, tapi kita bisa membuat lagi, merekomendasikan bulan-bulan berikutnya. Ya, itu Bapak Ibu ya untuk menjadikan akun super. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Karena waktu diseminasi kita hanya diberikan waktu sampai dengan akhir Maret ini, ya. Tapi untuk Canva diberikan waktu sampai akhir bulan April. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu tentang masalah kuisis? Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi, berarti kami anggap Bapak Ibu sudah siap untuk mengirimkan tugas. Ya, nanti setelah ini selesai silakan membuat 10 varian soal dan juga materi. Ya, dengan kalau membuat materi Bapak Ibu langsung saja upload ya dari PDF saja. Ini tidak usah membuat ulang lagi. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan karena waktu sudah menunjukkan 13.40, sebentar lagi jam 2, sudah jadwal bagi wilayah Wonogiri pulang. Ya, maka untuk diklat hari ini ya kami rasa sudah cukup. Dan kami tinggal menunggu tugas dari Bapak Ibu. Kami mohon untuk segera mengirimkan saja ya, sebab kami juga harus mengerjakan laporan BOS, jadi harus berbagi waktu ya. Oke Bapak Ibu, demikian untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di grup, nanti kita bahas bersama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama.